Akhirnya aku mengucapkan ijab kabul di depan jenazah Pak Rudi, calon bapak mertuaku. Sedangkan yang menjadi wali nikah Arum adalah Pak Salim, adik kandung Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung take videonya di penghujung tahun 2022, kami Elin Story mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun baru kita semua mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, dan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada subscriber Elin Story yang sudah mendukung channel Elin Story sampai saat ini. Terus dukung kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Miftah di Magelang, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Miftah. Aku tinggal di Magelang, Jawa Tengah. Aku bekerja di sebuah toko HP yang cukup besar di kota Magelang. Selain penjualan HP, tempatku bekerja juga melayani reparasi HP yang rusak. Saat itu, Sabtu siang saat aku sedang jaga toko, datang pelanggan seorang laki-laki paruh baya. Silahkan Pak, ada yang bisa saya bantu? Sapaku pada bapak pelanggan tersebut. Iya Mas, saya mau beli HP yang bisa buat nonton YouTube, tapi yang harganya 3 jutaan. Jawab bapak itu. Oh ada Pak, ada merek ini, juga yang ini. Jawabku sambil meletakkan beberapa HP dari berbagai merek di atas etalase. Bapak itu pun mulai melihat dan memilih HP yang sesuai dengan seleranya. Setelah menentukan pilihan dan membayar, bapak itu pergi meninggalkan toko. Namun jelang sore, bapak itu datang lagi ke toko. Bapak, gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Sapaku. Ini Mas, saya mau minta tolong masangin kartu ini ke HP yang baru. Jawab bapak tersebut. Oh baik Pak, bisa pinjam HP dan kartunya? Jawabku. Bapak itu pun menyerahkan HP-nya yang tadi siang dibelinya dari tokoku dan sebuah kartu seluler dari sebuah provider. Ini Pak, sudah selesai. Bisa dicoba dulu, kataku pada bapak itu. Iya, terima kasih Mas. Oh iya, boleh minta nomor WA sampean tidak?
Siapa tahu kalau nanti ada yang error dengan HP saya tinggal hubungi masnya, jawab bapak itu. Oh boleh pak, ini nomor saya, kataku sambil menyebutkan nomor HP-ku, dan bapak itu pun menulis dalam kontak di HP-nya. Oh iya, nama mas siapa? Tanya bapak itu setelah selesai menulis nomorku di HP-nya. Saya Miftah pak, jawabku. Terima kasih Mas Miftah, saya Rudi. Nanti saya boleh ya menghubungi Mas Miftah kalau butuh bantuan? Tanya bapak itu lagi yang ternyata bernama Pak Rudi. Boleh pak, jawabku lagi. Kemudian bapak itu pun pamit pulang. Sebagai informasi, toko tempatku bekerja buka mulai jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Hari Minggu tetap buka, libur hanya saat hari besar saja. Malam itu pukul setengah 10 malam aku sudah sampai rumah. Setelah membersihkan badan, aku rebahan di ranjangku sambil main HP. Meskipun malam itu malam minggu, namun sebagai jomblo sejati, aku hanya rebahan saja di rumah. Aku lihat ada notifikasi pesan WA dari sebuah nomor yang tidak ada dalam kontak HP-ku. Selamat malam Mas Miftah, saya Rudi yang tadi siang beli HP di toko Mas Miftah. Saya mau minta tolong, kontak di HP lama saya bisa nggak dipindah di HP yang baru? Kalau bisa, besok Mas Miftah saya undang ke rumah saya. Ini lokasi rumah saya. Sebuah pesan WA dari Pak Rudi disertai share location rumahnya. Baik Pak Rudi, insya Allah saya bisa bantu. Besok sekitar jam 10 pagi saya ke rumah Pak Rudi, jawabku dalam WA. Alhamdulillah, terima kasih Mas Miftah, jawab Pak Rudi dalam WA-nya. Sama-sama Pak Rudi, jawab WA-ku. Setelah mengikuti peta rumah yang dikirim Pak Rudi melalui WA, akhirnya aku pun sampai di rumah Pak Rudi. Assalamualaikum, ucapku setelah sampai di depan pintu rumah Pak Rudi yang terbuka lebar. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam rumah, namun seperti suara perempuan muda. Tak lama kemudian, terlihat seorang gadis manis keluar dari dalam rumah tersebut. Maaf Mbak, Pak Rudinya ada? Tanyaku pada gadis itu. Iya, ada Mas. Bapak lagi di belakang. Saya panggilkan sebentar. Oh iya, silakan duduk dulu Mas. Kata gadis itu yang ternyata adalah putri dari Pak Rudi. Iya, terima kasih Mbak, jawabku sambil menuju ke kursi di ruang tamu tersebut. Tak berapa lama kemudian, Pak Rudi keluar dari dalam rumah diikuti gadis manis yang tadi menemuiku. Mas Miftah, apa kabar Mas? Sapa Pak Rudi ramah. Alhamdulillah baik Pak, jawabku. Terima kasih Mas Miftah mau datang. Oh iya, kenalkan dulu. Ini putri saya namanya Arum Sari. Biasa dipanggil Arum, kata Pak Rudi mengenalkan putrinya. Aku pun menyalami Arum sambil menyebut namaku, dan Arum pun menyebut namanya. Begini Mas Miftah, seperti WA saya yang tadi malam, daftar di kontak HP lama saya cukup banyak. Kira-kira bisa nggak ya dipindah ke HP baru, terang Pak Rudi. Saya coba dulu ya Pak, mudah-mudahan bisa, jawabku. Tak berapa lama kemudian, seorang ibu-ibu keluar dari dalam rumah membawa 4 gelas teh dan sepiring pisang goreng. Ini Mas Miftah ya?
Tanya ibu itu. Iya Bu, jawabku. Tadi malam Bapak sudah cerita kalau hari ini Mas Miftah mau datang, kata ibu itu lagi. Iya Mas Miftah, ini istri saya, ibunya Arum, sahut Pak Rudi. Arum, tolong ambilkan HP lama Bapak di meja dekat TV, pinta Pak Rudi pada putrinya. Arum pun bergegas mengambil HP sesuai permintaan bapaknya. Ini Pak HP-nya, kata Arum pada Pak Rudi. Nah Mas Miftah, Bapak minta tolong supaya data kontak yang ada di HP ini bisa dipindah ke HP yang baru. Soalnya data kontaknya lumayan banyak, kata Pak Rudi. Iya Pak, jawabku. Aku segera mengambil peralatan kerjaku dari dalam tas ransel yang aku bawa. Sudah Pak, bisa dicek dulu data kontaknya, kataku. Wah, cepat sekali Mas. Memang kalau pekerjaan ditangani ahlinya pasti cepat selesai, kata Pak Rudi. Aku hanya tersenyum mendengar kata-kata Pak Rudi. Mas Miftah sudah punya pacar atau calon istri? Tiba-tiba Pak Rudi menanyakan sesuatu yang membuatku kaget. Belum Pak, saya belum punya pacar atau calon istri, jawabku. Kalau sama Arum mau nggak? Tanya Pak Rudi tanpa basa-basi. Aku pun kaget dan terdiam sesaat sambil memandang Pak Rudi yang tampak serius sambil menunggu jawabanku. Dan pandanganku aku alihkan ke Arum yang terlihat tersipu malu. Sementara Bu Rudi hanya tersenyum saat pandangan mataku bertemu dengan pandangan mata Bu Rudi. Aku sendiri bingung harus berkata apa. Gimana Mas Miftah? Mau? Kami tidak memaksa, tapi kalau Mas Miftah mau, saya sangat senang sekali. Tiba-tiba saja Bu Rudi ikut menimpali, dan kata-kata itu membuatku tak sanggup untuk berkata tidak. Terserah Mbak Arum Pak, Bu. Kalau Mbak Arum mau, saya juga mau, jawabku dengan nada sedikit gugup. Baru kali ini aku mengalami pembicaraan dengan orang tua yang sifatnya sangat pribadi dan serius. Tentu Arum mau, ya kan Rum? Sahut Pak Rudi. Arum pun hanya mengangguk dan terlihat rona merah di wajahnya. Diary, singkat cerita, aku dan Arum secara resmi menjadi sepasang calon suami istri karena seminggu setelah pertemuan itu, atas permintaan Pak Rudi, aku bersama kedua orang tuaku secara resmi melamar Arum. Dan tanggal pernikahan kami pun sudah ditentukan saat acara lamaran itu. Hari H pernikahan sekitar 3 bulan lagi setelah lamaran. Hari-hari aku jalani seperti biasa. Yang berbeda adalah saat malam minggu aku habiskan bersama Arum untuk saling mengenal karakter satu sama lain. Dan alhamdulillah sepertinya chemistry kami seirama. Banyak kecocokan di antara kami dan hari pernikahan pun kian dekat. Diary, namun sayang 1000 kali sayang, menjelang hari pernikahan yang kurang 1 minggu, Sabtu pagi itu aku mendapat berita duka. Pak Rudi, calon bapak mertuaku, meninggal dunia. Menurut Arum dan calon ibu mertuaku, tidak ada keluhan kesehatan dari Pak Rudi. Mungkin itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Namun calon ibu mertuaku bilang bahwa sebelum bapak meninggal, Pak Rudi ingin sekali menikahkan putri mereka satu-satunya. Itulah cita-cita Pak Rudi yang belum kesampaian. Akhirnya Bu Rudi meminta agar pernikahan kami dilaksanakan hari itu juga.
sebelum jenazah Pak Rudi dimakamkan. Sebagai penghormatan dan rasa baktiku, aku pun bersedia menikah hari itu juga. Akhirnya aku mengucapkan ijab kabul di depan jenazah Pak Rudi, calon bapak mertuaku. Sedangkan yang menjadi wali nikah Arum adalah Pak Salim, adik kandung Pak Rudi. Acara sakral yang seharusnya diiringi kebahagiaan justru diiringi kesedihan. Setelah prosesi pernikahan selesai, kami melanjutkan prosesi pemakaman jenazah Pak Rudi. Selamat jalan Pak Rudi, semoga jiwamu tenang di sana. Aku berjanji akan menjaga putrimu dengan baik. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Miftah di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Miftah yang sudah berkenan berbagi kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Miftah atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.